Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atal Sigarsian dari IF4209, NIM-nya 13011844551. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai topik sorting menggunakan algoritma divide and conquer. Sebelumnya, apa sih algoritma divide and conquer itu? Jadi gini, algoritma ini adalah algoritma yang bekerja dengan membagi, sesuai dengan namanya ya, divide, suatu masalah yang besar menjadi masalah-masalah yang kecil sehingga mempermudah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya, misalkan kita punya penjumlahan dengan format seperti ini. 8 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Maka jika kita menggunakan algoritma ini, kita bisa menyelesaikan penjumlahan itu dengan membagi perhitungan menjadi hasil dari 8 ditambah 3 dan 4 ditambah 5. Oke, nah untuk menyelesaikan tugas ini, ternyata setelah saya melakukan riset di internet, ada sorting yang menerapkan konsep dari algoritma divide and conquer ini, yaitu merge sort. Kalau begitu, gimana sih cara kerja merge sort itu sendiri? Oke, ternyata kebetulan dulu kami pernah mempelajari algoritma ini pada mata kuliah algoritma dasar pada semester 1. Jadi, prinsip kerjanya persis seperti penjelasan algoritma divide and conquer sebelumnya itu sendiri, yaitu sorting ini akan membagi larik data atau biasa kita sebut dengan array menjadi dua bagian lebih kecil. Lalu, kedua array tersebut akan diurutkan secara terpisah. Nah, di sini saya akan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dan menggunakan Node.js sebagai runtime-nya. Apa itu Node.js? Jadi simpelnya untuk running kode JavaScript di terminal kita harus menggunakan Node.js. Nah, algoritma sorting yang saya buat di sini sebenarnya adalah algoritma yang pernah saya buat dulu pada matkul pemrograman dasar menggunakan Pascal. Dan di sini saya hanya mengimplementasi program saya sebelumnya yang tadinya menggunakan Pascal, sekarang menggunakan JavaScript. Bedanya apa? Bedanya saya di sini mencoba merewrite kode lama saya sehingga saat menggunakan JavaScript, kode yang sekarang menjadi lebih bersih atau clean code. Dan nggak cuma sorting aja, mengimplement merge sort. Jadi saya di sini ngebuat case tukar mata uang sih. Jadi misalkan kalau kita punya uang 100.000, terus mau kita pecah menjadi pecahan-pecahan kecil. Jadi mungkin banyak ya teman-teman saya menggunakan merge sort untuk tugasnya, makanya itu saya mencoba hal yang sedikit berbeda dan sempat nemu di internet ternyata algoritma ini termasuk algoritma greedy juga. Jadi langsung aja kita bahas ke programnya. Di sini akan saya running, misalkan saya punya uang 100.000, di mana mau saya tukar ke pecahan-pecahan 1, 2, 5, 10, 20, 50. Dan ketika saya punya uang 50.000, mau saya 51.000, saya ingin nuker ke pecahan-pecahan 1, 5, 20, dan terakhir 27.000. Ditukar ke pecahan 10, 50, 1, dan 5. Langsung aja kita run. Nah, ini dia hasilnya. Jadi ketika uangnya 100 mau kita pecah dan di situ ada pecahan terbesar 50, maka dia akan langsung ambil yang terbesarnya untuk mendapatkan hasil sisa 100 itu, 50 dan 50. Dan untuk 50.000 dia mengambil pecahan-pecahan 20, 20, 5, 5, 1 yang totalnya nanti 50. Di sini cuma ada 3 pecahan yang saya assign di array-nya, dan terakhir juga 27.000. Ini nilai pecahan-pecahannya yang bisa dibentuk dari 4
angka di dalam array ini. Oke, saya mulai jelasin dari codingannya. Jadi saat ngejalanin codingannya itu sendiri, dia akan memanggil fungsi makeChange, di mana makeChange ini akan melempar aslinya dua parameter. Yang pertama nominalnya dan yang kedua pecahan-pecahannya. Dan yang ketiga ini sebenarnya returnnya. Dan dia kalau misalkan nggak dilempar di bawah sini, nggak masalah. Karena dia udah punya nilai defaultnya kosong. Dan semua hasil nanti akan di return ke dalam sini. Nah, jadi di sini fungsi ini akan ngejalanin fungsi yang rekursif, dimana ngecek dulu nih kalau misalkan uangnya itu udah 0, maka langsung dikembalikan ke sini. Nah, untuk itu cara dapatkan pecahan-pecahan itu kita harus cek dulu nih, pecahan terbesar itu angka berapa sih. Jadi saya buat fungsi terpisah untuk mendapatkan nilai pecahan terbesar, yaitu ini, dan melempar dua parameter, amount-nya, jumlah uangnya saat ini, dan pecahan-pecahannya, dimana nanti bakal direkursif, uang yang dia punya akan selalu dikurangi dengan pecahan terbesar. Lanjut, dia akan manggil fungsi ngambil pecahan terbesar di sini, dimana di sini saya melakukan merge sort-nya di sini. Jadi di fungsi ini ketika ada pecahan-pecahan yang tidak terurut seperti ini, dia harus di sort dulu, akan memanggil merge ini, fungsi merge, dimana nanti array ini akan dibagi dua di sini. Nah, jadi saya nge-inisialisasi 3 variabel mid, left, right, dimana mid itu bakal ngambil array, membagi array menjadi dua dan ngambil tengah-tengahnya. Misalkan panjang arraynya tadi 50, maka tengahnya 25. Nah, di sini arraynya akan dipecah jadi dua, kiri dan kanan. Dan untuk ngurutin dan ngegabungin dua array yang terpisah tadi, saya memanggil fungsi lainnya, yaitu sort. Nah, fungsi sort ini dia menerima dua array yang dilempar pada fungsi sebelumnya, yaitu kiri dan kanan arraynya akan ditampung di variabel ini dan melakukan pengecekan perulangan di sini untuk membandingkan nilai arraynya. Dan kenapa di sini saya hanya menggunakan indeks 0, karena itu dia alasan saya memilih JavaScript sebagai kode pemrograman yang saya gunakan untuk tugas ini, karena dia memiliki banyak fungsi yang bisa saya gunakan. Jadi di fungsi sort ini saya ngebuat satu array lagi kosong untuk menampung hasil dari sorting kedua array yang tadi dilempar ke sini. Nah, jadi balik lagi kenapa ini kosong. Jadi arraynya tadi itu ketika sudah masuk ke fungsi ini, maka ada fungsi shift yang berfungsi menghapus data paling awal dari array tersebut. Jadi ketika masuk ke kondisi ini, array yang tadinya misalkan angka 3 pertamanya, ketika di shift dia akan hilang. Jadi saya akan selalu melakukan pengecekan pada kondisi di awal-awal sini. Oke, setelah itu di sini saya return datanya dengan concat. Jadi concat itu adalah fungsi untuk menyatukan dua array yang berbeda menjadi satu. Jadi di mana tadi dua array terpisah dilakukan pengecekan kondisi, saya gabungkan dan saya masukkan ke variabel sorted ini. Oleh karena itu di sini tadinya yang datanya acak-acakan bisa ke sort. Oke, mungkin dari penjelasan program segitu aja. Langsung ke perhitungannya. Jadi algoritma merge sort ini diklaim time complexity-nya itu masuk ke kelompok big O and log n dengan perhitungan seperti ini. Jadi karena kita memecah arraynya jadi dua,
Jadi akan terbentuk 2TN plus big ON. Jadi dia termasuk anggota ON log N. Oke, sebenarnya jujur aja saya kurang paham sama hitung-hitungannya, tapi saya paham sama konsepnya. Untuk ngejelasin perbandingannya, saya nemuin satu makalah yang udah ngerangkum semuanya. Sebenarnya ini bagus banget. Nah, jadi di sini dijelasin salah satu algoritma sorting yang menggunakan brute force adalah bubble sort. Nah, sedangkan yang menggunakan divide and conquer adalah merge sort yang kita lakuin sebelumnya. Nah, di sini juga dibilang bubble sort itu cukup sederhana untuk ngelakuin sorting dalam sebuah list, karena codingannya hanya beberapa baris saja. Di sini ada contohnya, contoh dari algoritma bubble sort. Tapi di sini dijelasin juga, di balik kesederhanaannya, loopnya ada banyak. Seperti yang kita lihat di sini loopnya ada 2, dan dia memiliki kompleksitas waktu big O(n) kuadrat. Nah, di sini saya ingat sama materi yang Ibu jelasin, nilai pangkatnya ini bergantung sama banyaknya perulangan yang dilakuin sama algoritma tersebut. Karena dia nested loop 2 kali loop, maka di sini n-nya pangkat 2. Lanjut, di sini dia juga ada penyelesaian recurrence untuk algoritma merge sort, cuman agak beda sama yang saya kerjain. Tapi sebenarnya sama sih, 2T n per 2, dan dia termasuk ke big O(n) log N. Nah, dan terakhir, kesimpulan yang saya dapatkan dari makalah ini adalah jika data tidak terlalu besar dan sortingnya hanya dilakukan sekali saja, maka brute force yang menggunakan bubble force akan memakan waktu yang sedikit lama ketimbang menggunakan metode divide and conquer, yaitu algoritma merge sort and quick sort. Nah, tapi jika ukuran data yang besar, divide and conquer ini kurang cocok dan akan memakan waktu yang lebih lama ketimbang algoritma brute force. Mungkin sekian aja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.